Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat DHC sekalian? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Sobat DHC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang daftar tokoh Quraisy yang pernah menganiaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tokoh Quraisy yang paling berpengaruh yang pernah menganiaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya adalah Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah, adalah di antara orang-orang yang paling keras penganiayaannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Jamil selalu membawa duri yang disebar di jalan yang biasa dilewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia rela menjual kalungnya yang sangat berharga untuk biaya penganiayaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan dirinya dan suaminya yang kita kenal dengan surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Setelah Ummu Jamil mendengar ayat Al-Qur'an yang turun yang berkaitan dengan dirinya dan suaminya, maka ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk di masjid di sisi Ka'bah dengan ditemani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di tangan Ummu Jamil ada batu sebesar genggaman tangan. Setelah Ummu Jamil berada di hadapan keduanya, maka Allah Subhanahu wa taala menutup pandangannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ia tidak melihat siapa-siapa selain Abu Bakar. Ia berkata, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu? Telah sampai kepadaku bahwa temanmu itu telah mengejekku dengan syairnya. Demi Allah, kalau aku menemukannya, pasti aku pukul mulutnya dengan batu ini." Kemudian ia pergi. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa Anda tidak terlihat olehnya? Padahal aku bisa melihat engkau ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata, "Sebab dia tidak melihatku adalah karena Allah menutup pandangannya terhadapku." Tokoh yang kedua adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf bin Wahab bin Hudzafah bin Jumah, ia selalu mengumpat dan mencela setiap berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman sehubungan dengannya dalam surat Al-Humazah ayat 1 sampai 9. Yang ketiga adalah Abu Jahal. Abu Jahal bin Hisham bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasulullah SAW, Abu Jahal berkata, "Demi Allah, wahai Muhammad, berhentilah dari mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Jika tidak, maka kami pun akan mencaci maki Tuhanmu yang kamu sembah." Sehubungan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." Surat Al-An'am ayat 108. Sejak itu Rasulullah SAW berhenti dari memaki sembahan-sembahan mereka dan beliau mulai menyeru mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqi'ah ayat 51 sampai 52, "Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum." Abu Jahal berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian tahu pohon zakum?"
yang dengan pohon zakum ini Muhammad menakut-nakuti kalian? Tidak, jawab mereka. Abu Jahal berkata, pohon zakum itu adalah ajwah Yasrib yang diolesi keju. Demi Allah, jika kami kelak benar-benar menyentuhnya, maka sungguh kami akan menelannya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat 41 sampai 46. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Artinya, pohon zakum itu tidak seperti yang dikatakan oleh Abu Jahal, tapi ia merupakan sesuatu yang lain. Tokoh yang keempat adalah Al-Akhnas bin Syuraiq. Adapun Al-Akhnas bin Syuraiq bin Amr bin Wahhab As-Saqafi, maka ia termasuk di antara pembesar kaum Quraisy dan di antara orang yang omongannya didengar. Ia mendapat kehormatan seruan dakwah dari Rasulullah SAW, akan tetapi ia menolaknya, sehingga turunlah ayat sehubungan dengannya dalam surat Al-Qalam ayat 10-13. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain itu yang terkenal kejahatannya. Tokoh yang kelima adalah Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, mengapa wahyu itu turun kepada Muhammad sedang aku diabaikan, padahal aku orang besar Quraisy dan sekaligus pemimpinnya, dan juga mengabaikan Abu Mas'ud Amr bin Umair As-Saqafi yang menjadi pemimpin Saqif. Dengan demikian, kami merupakan orang-orang besar di dua negeri, yaitu Makkah dan Taif. Sehubungan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala pun kemudian menurunkan firman-Nya dalam surat Az-Zukhruf ayat 31 sampai 32. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, yaitu Makkah dan Taif ini? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Tokoh yang keenam adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Ubay bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'aid adalah dua sahabat karib, sehingga keduanya memiliki hubungan yang baik. Suatu hari Uqbah turut hadir dalam majelis Rasulullah SAW dan mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Hal itu sampai kepada Ubay. Lalu Ubay mendatangi Uqbah dan berkata kepadanya, telah sampai kepadaku bahwa kamu turut serta dalam majelis Muhammad dan mendengarkan apa yang disampaikannya. Aku bersumpah bahwa wajahku dan wajahmu haram berhadapan jika benar kamu turut dalam majelis Muhammad dan mendengarkan apa yang disampaikannya, kecuali kamu mau mendatanginya lalu meludahi mukanya. Uqbah, musuh Allah dan semoga Allah melaknatnya, lalu melakukan apa yang diminta oleh Ubay, sehingga turunlah ayat sehubungan dengan keduanya dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya ia telah menyesatkan aku dari Al-Quran sesudah Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Bahkan suatu hari Uqbah pernah menaruh usus dari unta yang telah disembelih
di kepala Rasulullah SAW ketika beliau sedang sujud. Tokoh yang ketujuh adalah Ubay bin Khalaf. Sambil membawa tulang yang telah rapuh, Ubay bin Khalaf berjalan menemui Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, "Wahai Muhammad, kamu yang mengklaim bahwa Allah akan membangkitkan tulang ini setelah rapuh dan lapuk." Kemudian ia menghancurkan tulang itu di tangannya dan meniupnya hingga bertebaran ke wajah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, "Benar, aku mengatakan hal itu, yakni kelak Allah akan membangkitkannya dan juga kamu setelah kamu menjadi tulang belulang seperti ini. Kemudian Allah memasukkanmu ke dalam neraka." Kemudian turunlah ayat dalam surat Yasin ayat 78 sampai 80. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?" Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Yang kedelapan adalah para tetangga Rasulullah SAW. Tetangga Rasulullah SAW adalah tetangga yang buruk di antara kaum musyrikin, yaitu Abu Lahab, Al-Hakam bin Abi Al-As, Uqbah bin Abi Mu'aid, Adi bin Hamra As-Saqafi, Ibnu Al-Asda Al-Huzli, dan lain-lainnya. Mereka tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan penganiayaan terhadap Rasulullah SAW selama mereka mampu melakukan, sehingga apabila salah seorang dari mereka melihat Rasulullah sedang sholat, maka ia melemparkan kotoran apa saja yang dapat diambil tangannya ketika melihat Rasulullah SAW sedang menyalakan di bawah panci untuk memasak sesuatu yang akan dimakannya, maka ia lemparkan kotoran ke dalam panci. Rasulullah SAW membiarkan dirinya dilempari kotoran dan barang najis di rumahnya, karena sudah sering Rasulullah SAW mengeluarkan kotoran dari rumahnya. Maka sambil memegang kotoran itu, Rasulullah SAW berdiri di depan pintunya seraya berkata, "Wahai Bani Abdi Manaf, tetangga yang mana yang senang berbuat seperti ini?" Kemudian beliau melemparkan kotoran itu ke pinggir jalan. Demikian Sobat DHC sekalian, semoga kita dapat mengambil ibrah dari kisah ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.